Putih Predator nih, terus pindah ke Merpati Bali gitu. Ada alasan tersendiri nggak kenapa bisa pindah ke Merpati Bali gitu? Pasti. Kembali lagi sebelumnya aku bilang, ketika kita punya tujuan, kita punya mimpi, nah kita pasti harus mencari cara. Pada waktu itu merah putih, aku masih merah putih kan. Nah, aku pada waktu itu bilang kalau aku bisa dapat satu tim yang mungkin lebih bisa memfasilitasi aku untuk mencapai mimpi aku, kalau memang ada aku mau gitu. Dan pada saat itu Merpati ya request lah ke merah putih untuk minta aku pindah ke tim. Tadi Nah, ternyata di ACC diperbolehkan. Jadi ada yang nanya. Pada waktu itu ya kenapa aku memilih untuk pindah, ya bukan karena aku gak cinta sama merah putih, enggak, tapi ada hal-hal, ada faktor-faktor yang aku pikirkan kenapa aku harus pindah, dan akhirnya aku memutuskan untuk pindah gitu. Nah terus nih Kak, dulu pakai nomor punggung 1 di Merpati Bali, awalnya juga masih pakai nomor punggung 1 kan ya. Terus kenapa alasannya bisa ganti ke 57? Ada alasan tersendiri tertentu gitu nggak Kak? Ada dong, pasti. Apa tuh Kak? Kenapa aku ganti angka 57? Karena 57 itu punya arti yang bagus buat aku. Jadi di keyakinan aku, angka 5 itu artinya anugerah. Kalau angka 7 itu artinya sempurna kan. Jadi buat aku menjalani, kan pada waktu itu aku ganti nomor ketika aku comeback setelah operasi ACL kedua, dan aku bilang sama diri aku bahwa aku bisa kembali lagi bermain basket ke lapangan setelah 2 kali operasi ACL kanan dan kiri. Itu pasti cuma karena anugerah Tuhan aja di dalam hidup aku. Jadi anugerah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya mungkin manusia itu nggak layak dapat, tapi Tuhan kasih gitu. Jadi buat aku ini suatu hal yang luar biasa banget, karena ada orang-orang yang mungkin gak seberuntung aku, yang karena cedera harus terhenti karir basketnya. Nah, tapi karena aku masih bisa melanjutkan karir basket aku, masih bisa mencapai mimpi aku, di situ ya aku sebagai simbol lah. Jadi aku berpikir ketika nanti aku berhenti pensiun dari basket, nomor itu jadi satu cerita untuk aku sepanjang hidup aku ke depan gitu. Dalam juga ya. Dalam banget. Dika kan belum sempat juga nih membela timnas gitu kan. Sempat ngerasa nyesel nggak sih Kak nggak bisa bawa nama timnas gitu, membela timnas gitu? Ada hikmah tersendiri nggak yang bisa Kakak petik dari nggak bisa membela timnas gitu? Pasti. Untuk bisa belajar itu pilihan. Jadi aku memilih untuk mengambil segala yang baik dari setiap kejadian yang aku alami. Kalau ditanya nyesel, nggak nyesel, nggak sama sekali. Kalau ditanya sedih, pasti. Nah, tapi buat aku yang paling penting ternyata setelah aku menjalani semua adalah perjalanannya. Mungkin destinasinya nggak nyampe, tapi perjalanan aku mencapai tujuan itu ternyata membentuk diri aku, membentuk karakter aku, dan buat aku ternyata itu sangat penting gitu. Dan gimana aku bersikap ketika aku melalui setiap perjalanan itu menentukan karakter aku ke depan kan. Dan kalau ditanya sedih nggak, sedih banget sampai sekarang mungkin udah biasa aja. Saya sekarang udah menerima gitu, tapi pada waktu itu aku memang sedih banget. Tapi ternyata apa yang sudah aku laluin itu ya aku mau bilang sama diri aku bahwa aku itu berbeda dari yang lain. Aku punya pengalaman ini, dan kalau ditanya nyesel apa enggak, atau harusnya nggak usah main basket aja atau gimana, enggak sih. Dan buat aku nggak gagal. Aku melihat diri aku tidak gagal.
kalau buat aku ketika aku menyerah karena aku belum mencoba itu baru gagal. Tapi ini aku udah mencoba berkali-kali, operasi 2 kali, terus maju, terus bangkit, dan ternyata belum bisa sampai ketika aku memilih untuk oke, ini udah cukup, itu namanya dewasa kalau buat aku. Jadi memang ketika sudah melalui semuanya dan karakter aku dibentuk juga, ada banyak hal yang aku dapat. Jadi kalau timnas ya bisa dibilang kebanggaan aku, tapi ketika hidup aku bisa jadi cerita dan semangat untuk orang lain, buat aku itu jauh lebih besar daripada aku cuma masuk timnas aja. Dan jadi aku bersyukur aku juga bisa sharing ke kalian, ke adik-adik juga yang sekarang mungkin lagi lagi berjuang nih di karir basketnya. Jangan nyerah deh pokoknya, itu saran aku. Dan yang paling penting adalah di dalam perjalanannya terus berdoa juga, jadi terus bersama Tuhan, jangan sendirian, karena gak gampang ketika kita harus jatuh cedera, mungkin ketika orang lain menganggap kita rendah, ketika orang lain bilang kalau kita gak bakalan bisa. Nah kalau kita gak bangkit dari dalamnya, kita pasti gak akan bisa terus maju. Tapi kalau kita dalam diri kita udah tahu kita pasti bisa, semangat terus. Yang pasti cerita hidup kalian gak akan berhenti di kalian, tapi bisa berhenti di orang lain gitu. Nah nih, jadi buat teman-teman nih, apa yang udah disampaikan Kak Helena nih patut buat dicontoh gitu ya kan, dari semangatnya Kak Helena nih, terus juga dari perjalanan hidupnya juga ya kan, terus juga selalu ngambil sisi positifnya. Betul, terus juga usaha terus, tapi dibimbing juga dengan barengan juga dengan doa gitu kan. Kalau usaha tanpa doa juga nggak bakal sampai, bener ya Kak ya. Jadi ini Kak ada pertanyaan juga dari penonton nih, dari Genny Dribigel. Tips dan trik biar jago 3 point dong Kak. Gak ada lain, gak ada bukan, latihan udah. Tuh Latihan teman-teman, jadi apapun latihan ya Kak. Tapi latihannya memang ada banyak cara. Pastinya semua core tubuh, jadi core perut semua dilatih, otot tangan, dan selain itu juga pengulangan, karena itu penting banget ya. Kalau dirangkum semuanya intinya latihan ya. Jadi jangan gak latihan, intinya harus latihan, gak ada yang instan. Tuh denger ya, nggak ada yang instan. Boleh ini nggak sih Kak kasih motivasi buat teman-teman yang malas latihan nih, tapi dia pengen ikut turnamen tapi dia malas banget latihan gitu, tapi dia setiap nanti nggak dapet baiknya dia di dalam lapangan, dia ngomel sendiri gitu Kak. Jadi mungkin bisa dimotivasi Kak buat teman-teman yang malas latihan tapi pengen yang terbaik di turnamen gitu Kak. Satu kalimat yang selalu aku ingat, segala hal yang kita inginkan selalu ada harganya. Jadi jangan harap kalian dapat emas kalau kalian cuma diem aja. Kalian ibaratnya kalau kita gali, saya ada di bawah nih, kalau kita galinya cuma kecil aja ya, kita akan dapat tanah aja gitu. Jangan sampai kita berharap sesuatu hal tanpa kita mengusahakannya. Kalau buat aku sih itu yang paling penting. Jadi kalau buat adik-adik yang malas latihan tapi targetnya mau banyak, mungkin 1-2 kali masih bisa, tapi kalian gak akan bertahan lama karena untuk kita bisa bertahan kita harus latihan juga, karena apa yang kita dapat di lapangan itu adalah hasil dari latihan kita setiap hari, setiap kali kita latihan. Nah bayangin aja kalau misalnya kita kasih contoh timnas mainnya juga cuma 1 minggu, tapi latihannya 1 tahun. Kenapa? Karena 1 minggu itu didasarkan oleh 1 tahun gimana latihan mereka. Jadi jangan males, karena kalau kita malas ya yang tadi aku bilang, kita nggak akan dapat apa yang kita nggak berani korbankan tuh. Jadi selalu ada harus yang dikorbankan ya Kak, berani berkorban. Pasti.
Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Raihan Cerdiandika. Gimana cara membangun komunikasi dan memberikan motivasi buat para pemain Merpati Bali sehingga bisa meraih juara Sri Kandi Cup 2018-2019? Wah, gimana ya? Kalau buat aku kita bisa jadi juara itu adalah kerjasama sebagai satu tim. Nah, jadi memang aku bersyukur punya satu tim yang punya kita memang dekat dan juga punya pelatih yang menerapkan satu sistem itu bahwa kita tuh harus berkomunikasi. Kalau misalnya kalian nggak tahu tujuan kalian di sini apa, kalian pasti mainnya ya udah yang seadanya aja. Tapi karena kita tahu bahwa kita di sini ada untuk meraih juara. Jadi memang setiap kali kita latihan, setiap kali kita bertanding atau mungkin cuma latih tanding aja, kita memberikannya 100% gitu karena memang itu adalah latihan. Dan kalau bisa sampai juara di Kandi ya kembali lagi tadi aku cerita bahwa kita di latihannya memang wah, sekarang aja kalau aku ingat pelatihannya aja rasanya kok bisa ya latihannya gitu. Karena gak gampang, berat banget, kadang-kadang nangis pengen pulang kayaknya. Cuman karena kita tahu tujuan kita tuh mau kemana, jadi kita gak nyerah gitu. Sekarang nih Kak, di profesi yang sekarang setelah pensiun, gimana sih cara Kak Helena buat bisa tetap ngejaga tubuhnya gitu, ngejaga latihan olahraga? Secara kan banyak pemain yang udah pensiun itu banyak yang jadi males gitu. Jujur aja sih emang jadi males banget. Caranya emang bener-bener apa ya, buat aku tuh sulit banget. Sebenarnya bukan karena kita males kali ya, mungkin karena dulu kita tuh memang tiap hari latihan terus abis itu setelah kita berhenti untuk mulai lagi memang perlu usaha gitu. Tapi aku memaksa diri aku sih setidaknya untuk jogging 1 kali aja seminggu, antara 1 kali seminggu atau sekali 2 minggu, karena selain itu baik juga buat jaga kondisi, itu juga apa ya, memperbaiki mood. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau aku lagi nggak mood, aku jogging aja, mengeluarkan keringat gitu. Nah jadi memang tubuh kita tuh memang harus diolah gitu, makanya namanya olahraga. Jadi raga kita memang selalu harus diolah, mau jadi atlet ataupun nggak atlet. Jadi saran aku gimana ya, jangan males, udah itu aja. Tetap harus rajin olahraga ya gimana pun. Iya, harus paksa diri untuk berolahraga. Setelah ini nih Kak, apa sih yang buat Kak Helena tuh yakin buat pensiun gitu? Karena kan teman-teman yang bukan gak basket deh, kayak gimana ya, teman-teman yang di luar itu deh masih pengen lihat Kak Helena main gitu. Apa sih yang buat Kak Helena tuh yakin buat pensiun gitu? Kalau ditanya yakin gak yakin, pada waktu itu gak yakin, kayak memang galau banget. Tapi memang kembali lagi ke dasar tujuannya mau ngapain sih, kenapa aku ada di tim pro pada waktu itu, ya kembali lagi ke awal, waktu itu aku mau capai timnas. Nah pada saat itu menurut aku sudah cukup di umur aku yang pada waktu itu sudah tidak muda juga. Jadi walaupun ada timnas kakak-kakak senior aku yang timnasnya sampai umur 30 mungkin ada gitu, tapi kembali lagi aku punya tujuan untuk kehidupan setelah beratlet ini. Aku punya tujuan seperti bekerja, punya gaji lebih baik pasti ya, dan selain itu juga untuk relasi mau menikah, mau punya anak. Dan kalau kita mau ke sana, nggak mungkin dong kita, bukan nggak mungkin sih, segala sesuatu mungkin. Tapi buat aku memilih untuk berhenti gitu, karena setelah berpikir ya kayaknya baiknya aku bekerja aja gitu. Karena kalau mau bekerja di kantor nanti udah terlalu jauh, umurnya juga susah kan.
dan pada saat itu dapet tawaran diterima pula. Jadi wah galau banget sih pada waktu itu. Kalau ditanya sedih banget mikirnya setiap malam kadang-kadang bengong kayak gimana nih, ini beneran nih aku udah berhenti basket pada waktu itu. Tapi ya segala sesuatu ada hikmahnya, pasti seperti sekarang saat ini aku kerja, bersyukur punya kerjaan di tengah pandemi gini, semua basket lagi berhenti kan. Jadi di saat ini aku bisa nengok ke belakang dan bilang kayak makasih Tuhan waktu itu aku mengambil keputusan yang benar gitu. Bukannya aku bukannya aku mengecilkan pemain yang lain, enggak, tapi maksudnya untuk pribadi aku bersyukur karena ya aku tidak cuma memikirkan diri aku sendiri, karena kan ya aku punya keluarga, aku punya tujuan, dan orang tua aku pasti punya punya ekspektasi terhadap diri aku juga. Jadi ya udah akhirnya aku mengalah, bukan jangan idealis tapi realistis aja gitu. Untuk sekarang nih Kak, ada nggak sih kepikiran pengen main deh di Merpati Bayu lagi gitu?